Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Saudara, mari kita awali hari kita dengan kita mencari wajah Tuhan, menikmati hadirat-Nya, menikmati waktu bersama dengan Tuhan. Sebab ketika kita melekat erat dengan Tuhan, di sanalah terletak hikmat dan kekuatan kita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tema kita pagi ini adalah menangani perbedaan dengan bijak. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, tolonglah kami pada hari ini, pada waktu ini. Kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, bentuk hati kami seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang berkenan di hati Tuhan. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita melihat di dalam Roma pasal 14 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara, kita hidup di zaman yang mudah sekali terpecah hanya karena perbedaan pendapat. Banyak saudara yang kita bisa lihat dengan mata kepala sendiri atau kita dengar. Ada banyak orang yang berkonflik. Kenapa? Karena mereka tidak sependapat atau mereka memiliki pendapat yang berbeda. Masing-masing saling kukuh dengan pendapatnya. Masing-masing saling memegang egonya. Merasa bahwa pendapatnya, apa yang ia pikirkan dan seterusnya adalah yang paling benar. Sedangkan orang lain salah. Apa yang aku pikirkan, apa yang aku utarakan, katakan, adalah yang terbaik, paling baik, sedangkan yang lain tidak. Sudah banyak sekali konflik yang bermula dari perbedaan pendapat. Nah, oleh karena itu, saudara, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita, Rasul Paulus mengingatkan kita, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Nah, surah Roma 14 muncul di tengah konteks jemaat yang terdiri dari dua kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok orang Yahudi Kristen. Yang kedua adalah orang bukan Yahudi. Di mana dua kelompok ini, dua kubu ini masih memegang aturan-aturan yang mereka anggap itulah yang paling benar. Orang Yahudi Kristen masih menganggap bahwa aturan tentang makanan, aturan tentang hari-hari tertentu yang dianggap suci, itu adalah yang paling benar. Sedangkan yang lain, orang yang bukan Yahudi merasa bahwa mereka bebas melakukan apa saja yang mereka mau. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan anugerah bagi mereka. Nah, sudah perselisihan ini bukanlah soal benar salah secara moral, tetapi juga soal kebiasaan dan tradisi rohani. Di sini Paulus tidak memihak salah satu dari dua kubu ini, melainkan Paulus mengarahkan mereka untuk hidup di dalam kasih. Kata terimalah di dalam bagian ini, di dalam bahasa aslinya, saudara, yang berkata atau berbunyi proslambano, saudara, itu mempunyai arti menerima dengan hangat ke dalam pelukan, bukan sekedar toleransi. Nah, saudara, Paulus ingin agar orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, tidak saling menilai, tetapi saling mengasihi. Karena Allah sendiri telah menerima mereka melalui Kristus. Nah, menariknya, Paulus tidak menyuruh orang-orang lemah untuk cepat-cepat menjadi kuat. Tetapi sebaliknya, ia justru menyuruh yang kuat untuk berhikmat dan rendah hati. Bijaksana dalam perbedaan bukanlah, saudara, berarti kita menyerah kepada relativisme. Melainkan kita tahu prioritasnya, yaitu bagaimana kita memilih kasih di atas ego. Disinilah Injil bekerja. Kristus tidak menolak kita meski kita berbeda.
Ia bahkan mau mati bagi kita saat kita masih berdosa. Nah, oleh karena itu saudara, belajar dari Paulus. Bagaimana kita menangani perbedaan hari ini? Kita pasti menemukannya di dalam kehidupan kita. Bahkan dengan orang-orang yang kita anggap paling dekat, paling mengerti kita. Kita tetap berbeda loh. Kita tetap ada sisi-sisi yang kita tidak sama dengan mereka. Nah, bagaimana ketika kita ada di posisi yang seperti itu? Apakah kita lebih sibuk membela pandangan kita, pendapat kita, ego kita, daripada menjaga kasih persaudaraan? Daripada menjaga relasi kita? Mungkin Tuhan sedang mengajar kita untuk lebih mendengarkan daripada berbicara. Lebih memahami daripada cepat-cepat menilai bahkan menghakimi. Perbedaan akan selalu ada, Sir. Tetapi kedewasaan rohani diukur dari cara kita menghadapinya. Di dalam keluarga, di tempat kita bekerja, di tempat kita melayani, di gereja Tuhan. Di dalam kelompok-kelompok kecil yang mungkin kita ada di dalamnya. Perbedaan akan selalu ada. Oleh karena itu marilah kita memilih jalan kasih dan kerendahan hati. Setiap orang sedang berproses. Setiap orang sedang bertumbuh dalam imannya. Tugas kita, saudara, bukan menjadi hakim. Melainkan tugas kita adalah menjadi saudara seperjalanan. Persatuan bukan berarti semua harus sama. Melainkan persatuan adalah kita mau belajar untuk saling menerima dalam kasih yang sama, yaitu kasih Kristus di tengah perbedaan yang ada. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menegur dan mengingatkan kami. Dan bantu kami Tuhan. Beri kami hikmat. Secara khusus ketika kami mengelola perbedaan yang ada di sekitar hidup kami. Beri kami hikmat, beri kami pertolongan-Mu Tuhan. Kami berdoa menyerahkan diri kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita.